Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman. Sebelumnya saya karena diundang atas nama PWI, saya mengucapkan mohon maaf atas keterlambatan saya karena memang di perjalanan dari Bujur ke sini itu tidak ternyata lumayan lama begitu ya. Jadi mohon maaf atas keterlambatan saya selama kurang lebih 15 ke 20 menitan. Nah, untuk membuat jera atas apa yang saya lakukan ini, ganjarannya saya bawa blok note sama 2 bolpen. Yang mau siapa? Serah Himon panitia neng setero apa serah? Setero apa serah? Saya nggak ada apa serah? Cukup bajungcu. Panitia tidak boleh. Cukup bajungcu. Cukup bajungcu. Banyak setero, kayak tak ngalah. Segeluan nyambu ngalah. Tanah pamun ke gula. Ngalah saya gula. Dekel ni kak boleh. Aduh. Le selebihnya dekel atas kan. Sakalangkong makiguna barengin buku berin Bang BNI 2 tahun yang lalu ke forum kami, forum wartawan Pamekasan. Alhamdulillah masih diminati sama ale-ale pelajar atau santri Banyuayu. Kalau bicara Banyuayu ya pastinya saya sungkan pada kiai sama nyai, berikut santri-santrinya yang the best gitu. Alumni-alumninya terbaik semua. Saya katakan begitu karena memang saya merasakan dulu Tenggulen pernah di Ibnu, jadi arah saya ketinapa perjuangan pejuang bengetoah neng untuk Banyuayu Banika. Pelantikan pasti biasanya saya gantoh, mentak saya buat kecamatan Kadun. Dan kebaikan-kebaikan lainnya, semoga kebaikan itu terus mengalir untuk kita semua dan generasi yang lain. Nah, ki buru kula pun apareng situ banyak aja jung-jung yang tak ada ngalah. Dan nikah ketika pada peluang orang teropi terus hoki terus cerdas terus cakap dalam segala hal terus oninga terus andi bini seratin soleha andi anak saya nggak genikan juga keng taikone karoman matuan ada entar event ada tak event tak kengkun lah karya cenci tak kira detik mon bini terus cerdas kengkun dalam buku tak baca ada guna lagi ya nah kenika ki pengawal karena gue tahun yang juga kenapa saya kesal yang pertama kena laki dan gula Muhammad Hasanuddin Abdina Muhammad Hasanuddin, bukan Bupati Pamekasan, pengurus dan anggota PWI Pamekasan. Alamat dan kuliah Bengkes sebagaimana saya disampaikan sarang moderator. Kantoh kuliah nyabek kalimat ngereng acer areng bareng. Karena dan gula tak teruang ajar panjenengan tak kau dan gula baik dari panitia beri lebih cerdasan pun gula jadi gula tak komi mak sana kagak mata ini nampian tak tepat todus jadi ngereng acereng bareng mun beri sekalero. Nah dan gula saya dibareng sarang ketua PWI Pamekasan Gesa diminta untuk mengisi bahasa jurnalistik. Nah
Gula tanya keluh sebelum ada pak ke bahasa jurnalistik dari kemarin nih. Dari kemarin apakah sudah ada teman-teman kami yang menyampaikan hal dasar-dasar jurnalistik, terus kemudian hal-hal lain yang berkenaan dari jurnalistik itu sendiri. Jadi gula tanya makin napa pengertian jurnalistik. Saya bisa kade menyampaikan nama, alamat, libur kasera. Pas jawaban nah. Hanyungkan tangan. Satu, dua, tiga. Rehan. Jadi apa lagi? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan, alamat Bijoro Pamekasan dengan nomor peserta 37. Jurnalistik diidentik dengan surat kabar atau berita. Jurnalistik secara bahasa adalah hal yang menyangkut kewartawanan dari pesurat kabaran, dari seni kejurusan yang bersangkutan dengan berita. Ken gelu. Ini kah ngabes? Catet tuh. Oke. Leberi kau tuh napa lisan terang bertahajud dan berduaan cekak ya tekon. Sepemahaman nampian. Mana bi punya motek makin HP, tak usah nyamuk buku lo bisa. Kan takut salah lagi. Takut salah itu boleh, tidak boleh bagi belajar. Salah diperbolehkan. Mun tanda salah aja. Kan kita usaha. Ngireng mun jawab sesau ning nampian. Jurnalistik diidentik dengan tulisan, dengan surat kabar atau berita. Jurnalistik menurut bahasa ialah pesurat kabaran atau pemberitaan yang dicetak dengan media massa dengan seni jurusan. Ini yang kesukaan ah. Ini kawan. Bisa nikah. Oke. Lanjut saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, jawabannya Kang. Anda biar yang lain juga. Entah ngambil dua lagi. Ada yang bisa jawab ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Sarjan. Dengan nomor peserta 5. Yang dinamakan jurnalistik adalah hal yang berhubungan dengan ilmu kewartawanan, ilmu perhubungan massa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula dari dua jawaban tadi tidak bisa mengucapkan bahwa itu salah atau benar. Karena ketika ditanyakan sesuai dengan pendapat kalian itu benar menurut kemampuan pengetahuan kalian. Mun sangaingan gula, jurnalistik itu adalah pengumpulan, pencarian, berdiri di dalam pencarian, pengumpulan, pemrosesan, pelaporan, kemudian penyebarluasan. Bener. Ini kan keris merah nah, menenggone kan tak sebut dah. Pelan bede kelampin lala ibnu. Segitu. Ti mutlak boleh sekalipun tan boleh bani ustaz insyaallah ki menudusen ka ilmu pada yang terus. Jadi gula untuk menyampaikan bahasa jurnalistik itu tidak canggung dan tidak lagi berpikir apakah kalian bisa menangkap atau tidak.
ketika kalian sudah mampu merapalkan atau menyampaikan segala sesuatu yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya berkenaan dengan materi kejurnalistikan. Karena materi yang saya sampaikan ini adalah satu bagian dari materi jurnalistik. Oke, dasar-dasar jurnalistik terus dan lain sebagainya. Itu kalau nggak keliru ada 6 pemateri yang bakalan dihadirkan ke sini. Kemarin ada 2. Iya ada 3 sekretaris PWI itu Kak Esa 2 kali menyampaikan materi. Nah, eman-eman kalau pematerinya sudah handal-handal kecuali saya, terus kalian sudah di briefing sebaik mungkin oleh lembaga ini untuk menjadi menurut ini bahasanya ketua PWI kita Bang Aziz, jurnalis itu tugas jurnalis tidak ubahnya dengan risalah kenabian. Kita menyampaikan kabar-kabar di penerus risalah kenabian. Ini kah salah setengah menyampaikan risalah kabar, berita, informasi yang akurat pastinya. Nah, bahasa jurnalistik ya ngereng areng-bareng mereka. Nah, bahasa jurnalistik adalah gaya bahasa yang digunakan wartawan dalam menulis berita. Jadi nulis berita itu juga ada bahasanya. Ya tentu bahasanya itu ngambil dari tetap dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku KBBI. Nah, sebutan lain dari bahasa jurnalistik adalah bahasa media, bahasa pers, bahasa koran atau newspaper language. Oke. Jadi bahasa jurnalistik nikah cak lain nah. Bahasa media, bahasa pers, bahasa koran. Nah, dengan menggunakan bahasa khas wartawan ini, maka tulisan di media menjadi ringkas, padat, mudah dipahami, efektif, efisien dan enak dibaca. Jadi le-ale ekantoh manabi nemuh berita sesalbut tak eneng baca, berarti bahasa jurnalistiknya hancur. Atau mungkin jurnalis ataupun medianya kurang memahami terhadap apa itu yang disebut bahasa jurnalistik. Karena bahasa jurnalistik ini akan mengantarkan pembaca kepada pemahaman tanpa harus mereka berpikir panjang perihal narasi yang kita bangun dalam bentuk berita. Hingga depan karuh nyaman. Tak bertambah, tak rangko-rangnya, tak les-poles sekiranya itu mun bini, contoh aki bini, mun bini banyak kelu kincunah tebel kelu kali burgi ya. Banyak kelu IC itu tak nyaman dia. Angkui maskara lanceng cewek ngantuk pada keng tak libur ya besaki. Nah, begitupun dengan berita. Ketika bahasa beritanya berbelit-belit, belibet, bikin pusing pembaca, ya wallahu a'lam iko cana derem mungkin kita tahun ini ya. Tapi yang pasti itu mungkin kurang memperhatikan terhadap bahasa jurnalistik itu. Nah, intinya gini Kak, dengan menggunakan bahasa seorang wartawan itu, si wartawannya bahasa si wartawan itu akan menjadikan tulisan mereka yang simpel, padat, efektif, terus cepat pahamin. Memang boleh ngucap seumpamanya nih boleh nyentuhaki dengan bahasa yang tanpa harus ada kaitannya dengan jurnalistik. Karena kan tolake pasti liburan gini lagi. Nganika. Tempeng nih gini. Situ ngucap pada nih karpu situng bini nyamana Siti. Bedah Ahmad, bedah Muhammad. Tan Muhammad tak ning kotoren ben Ahmad. Bedah Miss Jeni so Miss Rawi.
misjai misrawi. Semisjai nikah ngucap engkau libur ke benda kangko. Nah, semisrawi ngucap juk le cek le buru mukbeng mawar mah. Cek bisa kandi dia. Teka kok cocok kok tak harapan. Kan tak ada apa pesannya. Lebih saya kendi saya gampang. Mon to the point. Kau libur ke benda, mon dai bentah. Bahasanya umpama ngene. Situ ki abasa mengandaikan. Sisi ini diandaikan cek le buru mawar. Kotoran dia teka cocok durina. Paling di Siti jangku mekeng libur ke mawar sih taman Siti ning pekarangan roman nah. Benih libur ke Siti. Nah, dicontohkan ke hal itu maka bahasa jurnalis juga jangan bertele-tele seperti itu. Jadi ringkas saja. Ya urusan contoh nah marena. Step ya. Wartawan dapat meringkas banyak fakta dan mendapatkan makna dalam sebuah kata atau kalimat. Jadi umpamanya nikah kan kegiatan beda 2 hari kegiatan kantor. Kegiatan apa nih? Ini kaki. Ngaji jurnalistik pesantren. Mun etoles dari si catat sampean paling mun ke media online sampai itu 4 halaman dari pengertian jurnalistik dan sebagainya. Mun dari materinya. Bicara kegiatannya dalam acara makku tuh 2 hari. Acara 1 bulan bisa diringkas dalam 1 berita. Kok bisa? Ya bisa, karena kita memang dianjurkan untuk kemudian dapat meringkas fakta-fakta menjadi makna dalam sebuah kata dan kalimat. Jadi tadi banyak anki ya agabai narasi itu. Makanya di situ juga kita perlu untuk banyak membaca. Selain baca buku juga kita baca berita-berita orang lain, baca-baca berita nasional internasional sehingga kita punya referensi. Oh ternyata tulisan saya kurang baik dan benar. Ketika saya mencontoh berita di media si A, si B, si C dan bahkan si Z. Dulu nih cerita lagi. Dulu tenku lagi di awal-awal jadi jurnalis. Belajar pada media cetak. Saya waktu itu saya ambil radar Jawa Pos asli, radar ini kan JPRM itu Jawa Pos Radar Madura. Terus kabar Madura itu saya tempel di dinding kosan saya. Oh kalau kasus kriminal kayak gini saya lihat pelajari. Ya ATM amati tiru modifikasi gitu. Kalau saya dulu belajar dari berita orang, kalau berita kejadian seperti ini, kalau berita kriminal seperti ini, berita pendidikan seperti ini, terus yang lain pemerintahan dan sebagainya. Lifestyle, ya saya juga belajar di situ. Jadi di berita kriminal, yang mau di karena konteks dari saya laku, kenapa gue kira umpamanya gitu. Oh ternyata ada pembunuhan di Pamekasan. Saya konfirmasi besok belajar tentang penulisan berita kriminal itu dan seterusnya. Nah bahasa jurnalistik disebut juga bahasa komunikasi massa, yaitu bahasa yang digunakan dalam komunikasi melalui media massa, baik komunikasi lisan di media elektronik maupun komunikasi tertulis di media cetak dan online dengan ciri khas singkat, lugas, padat dan mudah. Jadi ya yang namanya media juga kan beda cetak, beda televisi, beda radio, yang terakhir kan media cyber, media online. Kategori gula itu di media online. Timun sero nulis neng cetak, sero ngarannya neng TV, beda keng posang karena spesifikasinya di media online. Sero harus seru segukan neng radio, pada kayak ngeter. Itu. Nah,
Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ketika sudah bahasa jurnalistik yang kita dalam berita kita itu dibuat ringkas, dibuat padat, jelas, tak bertele-tele, maka kemudian itu akan menjadi bahasa yang komunikatif. Sekian. Jadi bedenah media itu, tulisan berita itu benibah ngeranyam sagar pewartawan nah. Karena berita itu tak boleh mengandung opini dari seorang jurnalis, nggak boleh, haram hukumnya ketika kita, bagi saya gitu, Budi TV mengharamkan diri untuk dalam pemberitaan saya itu mengandung opini dari saya. Karena pada rekaman kita orang aja belum berdepak kah orang lain, tapi dalam bentuk tulisan itu nggak kini kemudian jadi contohin gasa pada rekaman karo bian ngiding aki gula ulang boleh ngiding depak boleh. Dan ketika wartawan itu wawancara ngiding aki disampaikan dalam bentuk narasi, bisa dalam bentuk penyampaian lagi kalau sudah di TV atau radio, tapi orang lain tuh. Sampai gitu paham, mau tak paham boleh mana? Bahasa jurnalistik. Jadi bahasa nih jurnalistik, bahasa jurnalistik. Jadi dari semua narasi yang ada, dari kata per kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf, dari paragraf menjadi beberapa paragraf yang diaturkan oleh jurnalis atau wartawan yang kemudian dimuat oleh medianya masing-masing, disebarluaskan melalui bentuk medianya masing-masing, itu menggunakan bahasa jurnalistik. Jadi ya kalau memang tidak baku, upayakan cari bahasa yang baku. Nah, saya repot neka ketika pematerinya menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Madura. Kita harus mentranslate itu dalam bentuk bahasa Indonesia ketika kita menarasikan dalam bentuk bahasa berita Indonesia, bahasa Indonesia. Kimon berita bahasa Madura kita mentranslate dalam bentuk bahasa Madura gitu. Bagaimana untuk dapatnya yang disampaikan pemateri itu atau disampaikan narasumber itu tidak kata yang kita pakai tidak mengurangi dan tidak menambah dari makna yang mereka sampaikan itu. Tapi tidak semua yang disampaikan diambil semua, enggak. Saya punya saudara saya begini, itu enggak. Kalau memang enggak butuh untuk dalam poin-poin yang mau dinarasikan, tidak usah dipakai gitu. Sampai kentoh bisa tanya, punten, mun sanikah boleh tanya? Oleh. Oleh seumpama kak anak mah ki kudu berbahasa, anak mah ki kudu ringkas, mah ki kudu jelas padat, umpama nanti dalam pemberitaan itu, dalam tugas wartawan ternyata ketika didalami betul tidak semudah saya lihat di lapangan kak. Dia hadir di acara, dia ambil foto, kalau enggak rekam yang disampaikan narasumber kalau dalam acara, terus doorstop wawancara langsung mencegat narasumber dan jadi berita setengah jam atau 1 jam kemudian naik di medianya itu. Ternyata ruwet untuk mempelajari tentang materi-materi jurnalistik. Saya saja kak kemarin sudah teleketundu belangan tedung ajar materi jurnalistik, ya kan? Kok gitu kak? Nah itu jadi di profesi apapun kita tetap juga perlu juga untuk membekali diri, apalagi di dunia jurnalistik, di dunia jurnalistik itu karya tulis. Kalau jurnalis kita orangnya
di dunia kepenulisan, di pemberitaan, media massa itu kita juga butuh untuk menempa diri. Jadi setiap hari saya juga belajar. Di sini saya juga belajar menambah kosakata, memahami karakter kalian, sehingga ketika saya bertemu dengan orang atau narasumber yang kemudian sama dengan kalian, bagaimana cara untuk saya mendekati sehingga saya dapat informasi dari beliaunya umpamanya. Karena setiap narasumber itu beda-beda, beda sikap, beda karakter, sehingga kita tidak bisa asal lurus-lurus aja jadi jurnalis gitu. Cara merayunya untuk kemudian bisa mengiyakan diwawancarai itu juga perlu ada skillnya masing-masing. Lanjut ki mau tanda tanya. Pengertian bahasa jurnalistik. Nah, Ekanto nikah ada beberapa tokoh dan praktisi media yang memberikan pengertian terkait bahasa jurnalistik. Kantoh gulung ibeh nyamanah Rosihan Anwar. Menurutnya bahasa jurnalistik adalah bahasa yang digunakan oleh wartawan, dinamakan bahasa pers atau bahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik memiliki sifat-sifat khas, yaitu singkat, padat, sederhana, jelas, lugas, dan menarik. Sebagaimana yang saya sampaikan, Rasihan juga membenarkan bahwa ya ciri-cirinya begitu, singkat, padat, sederhana, dan selain yang baik-baik gitu ya, lugas, menarik. Muntak menarik, saya rasa aja. Paman judul separagraf, pusen kan senika. Judul mun di yang baku itu tidak lebih dari 5 kata. Mun saparagraf nikah kan pun lead, kepala berita. Tapi ya tahu nih ya. Silahkan kalian mengomentari, memaknai sendiri dan menginjak-injak kepala kalian sendiri. Kenapa kok banyak judul berita di media-media itu yang juga judulnya saparagraf, bahkan hampir 2 paragraf gitu ya. Itu dipikir sendiri. Kalau saya sudah menemukan jawabannya. Siapa tahu kalian mau jadi jurnalis itu nantinya. Nah, yang kedua, bahasa jurnalis menurut Rasihan ini, bahasa jurnalis didasarkan pada bahasa baku, tidak menganggap sepi kaidah-kaidah tata bahasa, memperhatikan ejaan yang benar. Dalam kosakata bahasa jurnalistik mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Nah, tidak didasarkan pada bahasa baku. Di bahasa baku sebagaimana saya kulis sampaikan, ya Kak neng EKBBI kasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita bahasanya di situ. Itu mau nulis pick up itu kan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kan pick up. Tapi boleh kita menggunakan kata pick up dengan bahasa Inggris karena itu sebagaimana yang disampaikan mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Kalau masyarakat merasa wah bahasa pick up itu sudah lumrah, nggak apa-apa. Tapi kalau bicara kaidah bahasa Indonesia yang baku, ya pick up gitu. Nah, itu salah satu contohnya pick up. Jadi ada kadang kan memang kita akui bahwa ada beberapa bahasa Inggris yang itu lumrah di kita gitu. Saya saran pola apa ada gitu. Oleh ngancai gula. Keng takomi aduhan yang ilmu benar kan tak nyaman kan tikel pun lanjut baik. Nah, kedua menurut Wojo Wasito. Nah, moncepon Wojo Wasito nikah, bahasa jurnalistik merupakan bahasa komunikasi massa sebagai tampak dalam harian-harian dan majalah-majalah. Dengan fungsi yang demikian itu, bahasa tersebut haruslah jelas dan mudah dibaca oleh mereka dengan ukuran intelek yang minimal. Teti cak kasar bersama turaki, berita yang kita sampaikan ke masyarakat itu orang setak pate ajar, saya anggap pendidikannya rendah, paham kebahasaan kita,
maksudnya ketika kempang kalau akaton langsung paham, apalagi orang yang berpendidikan sebagaimana kalian. Kimun ngakui bahasa-bahasa saya momen eksklusif kan yang macam ring itu ring tisa napa eksklusif pak aku kan ki napa eksklusif kimun ka kalian paham eksekutif legislatif kata arti coba ngucap bupati wakil bupati ketua DPRD arti ruang dia nikah ketika kita menyampaikan eksekutif dan legislatif nggak kita datang ke bagian si tukang atau nyetot milih koto gitu. Apa eksekutif dicoba gua di kalian yang bisa menyampaikan tapi mereka nggak bisa menangkap dari berita yang kita sampaikan melalui kata media kita masing-masing, ada yang cetak, elektronik, TV dan radio dan online itu. Nah, bahasa yang jurnalistik digunakan agar sebagian besar masyarakat yang melek huruf dapat menikmati isinya. Walaupun demikian, tuntutan bahwa bahasa jurnalistik harus baik tak boleh ditinggalkan. Bahasa bodena boy, bahasa rakyat senika. Cuman ya kita memang acuannya ya KBBI. Senika. Siapa orang namun pemateri sebelumnya mungkin gang tegang menggulu sering burle bura kerja le nang kompak kerja melale macam buku menulis tulisan ting depak KPI pas serius lah gini wah boleh tak bisa. Nah selain ki buru pengertian bahasa jurnalistik ki sampai kan to bisa nyimpul lagi pengertian bahasa jurnalistik. Tunjuk. Sobo. Tunjuk. Set. Iya nang panitia apa sih ra? Mun panitia di materi dari gula. Todus ke pengurus PC kan ya. Kan aja PC itu le. Saya kayak itu. Engki sekian itu, aku lupa bon. Saya bisa jelas aki secaan gula dengan singkat engki singkat padat dan jelas. Pengertian dari bahasa jurnalistik itu adalah oleh pulpen. Dia dapat dengol dengan ben kata sambur. Kata apa nih Ustaz? Bengal maju tau sah cung moderator nih kacan gula. Mun seroja ngolok apa kada sini kan. Jelas nama alamat libur kasera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairuddin. Sirah. Khairuddin. Bagus. Kento? Asal kamu? Khairuddin. Asal kamu? Alamat Sana tengah kubuk jauh ki. Oke, libur ke sana? Libur ke cukup bersihnya. Minus situ, kumpulan gula tak bisa ngatur aki kayak Lek Khairuddin senang kaget tuh. Dek, tak bisa dia keluar orang yang minta bakun. Mak kita rona dikit. Nanti ke boleh nyaman. Ngereng jelas aki langsung. Boh, jelas aki pengertian bahasa jurnalistik. Kesimpulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa jurnalistik itu bahasa yang biasa digunakan oleh wartawan atau yang biasa dengan komunikasi massa itu ringkas Pak. Iya nggak Bung Karno yang guna daya. Iya yang biasa orang lakukan tegas Pak. Orator. Cara biasa jadi MC ini Ustaz dikata.
Oke. Ki makai tak puas terpaksaan bu beki nih ya Allah bulan karya janji. Nikah kento. Pulpen BNI le. Kelangkong ki. Oke. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Materin ki banyak le. Ko materin ki pah kosong ko bulan. Lu entok laki deh, taning nemu ni bini. Gula lamba celah ngak ni kamalai gula semangat. Tadi gula malas kata kau ustaz gula lamba ni buntu. Ustaz gula mu jangan ni kah? Saya ngaku laki mun tahun ni. Entok laki. Tangan selen maksudnya nging gula nyoror ramulullah mun nemu ni bini. Dia boleh. Kimon Sobung Dikkel, sekian terima kasih.